Sebagai pemimpin doa selama ini, Bapak memimpin dan menggerakkan begitu banyak sekali pasukan doa di seluruh Indonesia. Sangat luar biasa sekali, dan saya percaya pengurapan itu menyertai Bapak. Tidak semua orang bisa menggerakkan orang untuk berdoa. Ini sebuah kasih karunia yang Tuhan berikan buat Pak Dhani. Nah, sebagai penggerak dan pemimpin doa, Bapak melatih orang berdoa, Bapak berjumpa dengan begitu banyak orang yang suka berdoa. Pertanyaannya Pak Dhani, apakah Bapak melihat seperti ini? Bahwa banyak sekali orang yang bersemangat secara rohani di dalam doanya, tetapi Bapak temukan ternyata orang-orang yang kelihatannya begitu berapi-api secara rohani ini mempunyai masalah-masalah emosional yang mengerikan. Boleh di-share Pak Dhani? Ya, oke. Secara singkat saya bagikan dulu mulai kapan saya mulai gerakan doa. Jadi pertama kali saya masuk gerakan doa itu waktu pulang dari Israel, dititipkan dari almarhum Pak Benny Gerungan dari GBI, menemani Tom Hess dari Israel untuk dia mau buka menara doa di Indonesia. Nah, kemudian singkat kata kita mulai di Jakarta Theater. Nah, tetapi cari pendoa memang tidak mudah, boro-boro mikirin Indonesia, mikirin diri sendiri aja susah. Tapi ada satu cara Tuhan buka, yaitu dari masalah. Ternyata banyak orang bermasalah. Jadi kita mulai dari acara doa itu ya kayak KKR begitu. Dan semua itu ungkapkan masalah. Nah, singkat kata saya ulang lagi pada waktu tahun 2000-an. Namanya Pangkalan Doa di Landmark dari Jaringan Doa Nasional. Awalnya juga mulai dari 10 orang, 15 orang bermasalah. Jadi pokok doanya saya ketemu sebelum doa Indonesia, doakan suami saya, doakan anak saya, doakan pekerjaan, doakan penyakit, semuanya berdoa untuk diri sendiri awalnya. Tapi tiba-tiba mujizat terjadi. Nah, MLM, mulut lewat mulut. Wah, saya dapat mujizat nih setelah doa korporat, setelah doa di menara doa. Nah, akhirnya gayung bersambut. Tetapi sebetulnya ketika mencapai titik tertentu, nah ada kejenuhan juga. Di mana karena tidak ada mentoring, tidak boleh dimentor dulu kan, karena ini punya gereja, jadi kami dilarang sekarang untuk pemuridan. Jadi semua tumbuh alamiah. Nah, tetapi dalam perjalanannya ada titik di mana titik lelah gitu ya, barang ada fatigue ya, kayak barang-barang mobil juga ada kelelahan, di mana di situ memang pimpinan Roh Kudus semuanya mengandalkan Tuhan, tetapi ada titik di mana jiwa lelah. Nah, pada waktu jiwa lelah itu curhat, kita bingung solusinya. Karena ada sesuatu yang ternyata belum selesai di masa lalu, mujizat ada di satu titik, tetapi tidak sustainable, tidak berkelanjutan gitu. Nah, seperti kami sendiri, akhirnya setelah tahun 2005 juga Pangkalan Doa Landmark berhenti, memang dilanjutkan di Jakarta City Center, tapi kita sendiri udah tidak kuat, ya. Jadi memang secara emosi tiba-tiba ya drop ya. Doa itu jadi pecah, ya terjadi ada perbedaan, jadi sensitif. Oke. Secara spiritual juga, bahkan akhirnya ada yang membuka celah, mungkin saya juga buka celah, ada istilah 7 roh jahat masuk, akhirnya ada yang jadi penyakitan, ya macam-macam lah. Itu garis besarnya. Jadi tidak tuntas dulu di fondasi ya. Jadi semua berdoa secara alamiah dan euforia karena banyak rame-rame. Tapi ketika mulai ada persoalan pribadi, nah di situ kita mulai kehilangan pegangan. Itu kira-kira Pak Bram. Iya Pak Dhani. Jadi juga Pak Dhani temukan sebetulnya ada keletihan, kejenuhan, atau biasa istilahnya disebut burnout, spiritual burnout, kejenuhan rohani seperti itu ya. Dan efeknya kepada berbagai macam masalah emosi daripada pendoa itu. Nah, Kenapa itu bisa terjadi, Pak? Para pendoa ini kan sebetulnya punya waktu yang banyak sekali untuk berhubungan dengan Tuhan, sumber kekuatan, sumber semangat, sumber inspirasi, sumber pengharapan. Tapi kenapa kok gampang sekali orang-orang yang hidupnya dengan
doa ini ternyata gampang sekali mengalami keletihan-keletihan emosi, Pak. Apa yang menyebabkan, Pak? Dan Ya, dari pengamatan saya, pertama ya latar belakang ya. latar belakangnya. Latar belakangnya macam-macam. Banyak kan memang kalau mau jujur pelarian juga. Saya kadang-kadang bingung juga hari Senin siang, wah bisa sampai 600 orang, apa kalian pada nggak kerja? Ya ada bapak-bapaknya, ada ibunya, jadi nggak tahu apa. Ya tapi betul sih, mencari Tuhan daripada cari jalan dunia ya. Ya, betul sekali. Ada sih Tuhan baik, jawaban ada, terobosan ada. Ketika manusia makin banyak, nah harusnya manusia menajamkan sesamanya, ya. Jadi harusnya makin kuat. Nah, tetapi ternyata dalam kenyataannya mulai banyak kepentingan, kemudian juga banyak, dan ini saya lihat masa lalunya belum beres. Ya, jadi semua datang dengan berbagai masa lalu dan ngeblend. Tapi memang hadirat Tuhan itu kuat dalam konteks kesatuan. Karena setelah kita sempat berantakan karena ada KKR Benihin. Nah, KKR Benihin itu terkumpul lagi 3.000 pendoa. Paling spektakuler waktu 555 ya, National Prayer Conference 2005 itu tanggal 5 bulan 5 tahun 2005 itu 5.555 pendoa. Itu saya tahu persis karena jumlah kaosnya ngepas, semuanya pas. Nah, tetapi secara spiritual mereka tuh ya kayak kayak minum obat penenang gitu, asik gitu. Tetapi ketika udah sendiri, nah itu kayak sapu lidi tuh dipatah-patah. Mulailah satu persatu minta pelayanan khusus, minta ini. Ketika kembali ke gerejanya, pendeta-pendetanya bingung. Ya karena tadinya ngeroh, kenapa jadi babak belur, terus habis itu satu sama lain karena perbedaan latar belakang, perbedaan motivasi. Nah inilah terjadi benturan. Tetapi yang jelas Tuhan menempatkan pendoa pada tempatnya masing-masing akhirnya. Setelah selesai KKR itu Benihin ya. Nah kemudian kami melanjutkan di UMPS, namanya Unit Mobilisasi Pendoa Syafaat. Nah di sini lebih banyak ke kelompok kecil. Nah di situ mulai agak berani ya, memuridkan dalam konteks ya kita mulai ditata semuanya. Ya namanya murid, disciple, disiplin. Ya, tapi ya terbatas gitu. Itu kira-kira Pak Bram. Jadi saya. Wow, terima kasih buat jawaban yang sangat terbuka sekali dari Pak Dhani, dan saya yakin, saya percaya itu benar. Kenapa? Karena memang Pak Dhani selama bertahun-tahun memang ada di situ. Jadi ada beberapa yang saya catat dari jawaban Pak Dhani tadi. Ternyata juga ada banyak yang bermasalah, ngeroh tapi kemudian jadi bermasalah di antara teman-temannya, juga bermasalah dengan lingkungan gerejanya. Nah tadi ada beberapa pernyataan dari Pak Dhani seperti ini. Masa lalunya belum selesai, oke, 1. Pelarian, 2. Pak Dhani menggunakan istilah ngeroh tapi babak belur. Wah ini menarik sekali. Pernyataan-pernyataan yang menurut saya berani sekali dari Pak Dhani yang tidak mencoba untuk membangun image bahwa yang namanya para pendoa syafaat, yang namanya orang-orang yang selalu berdoa siang malam itu adalah orang-orang yang sudah ada di tingkat berapa yang tinggi di sorga, yang sangat dekat sama Tuhan, lalu mereka kelihatannya menjadi orang-orang yang kebal masalah atau tidak bermasalah. Ternyata fakta menunjukkan. Terima kasih Pak Dhani. Nah, pertanyaan yang berikut Pak Dhani adalah ini yang terjadi, bahwa nyambung dengan pertanyaan pertama tadi, dan sebetulnya ada beberapa jawaban sudah diberikan Pak Dhani, yaitu kenapa ya ada orang yang ini bukan bicara hanya pendoa syafaat, setiap orang Kristen yang juga kelihatannya sangat bersemangat secara rohani, selalu aktif berdoa, berpuasa, ya bahkan sudah doa pelepasan lebih dari 1 kali. Karena ya kenapa doa pelepasan? Karena ada ikatan-ikatan masa lalu, kutuk-kutuk dan sebagainya, ya supaya dia menjadi orang merdeka dan hidup berkemenangan dalam perjalanannya sebagai manusia baru. Tapi kenyataannya ini yang terjadi, fakta, bahwa kok dia masih saja bergumul dengan tabiat lamanya. Ya. Bahkan setan pun kadang jadi bingung. Saya sudah setan, tapi kok ada yang lebih kesetanan daripada saya, gitu kan? Ini kenapa Pak Dhani bisa terjadi begitu? Sudah doa puasa, sudah pelepasan, tapi kok masih saja
ya dikuasai oleh tabiat dosa. Ya. Pertama saya mau clearkan dulu ya, ini tidak semua pendoa ya, jadi jangan Ya, ini bukan hanya bicara pendoa, ini semua ya. Waktu yang pertama juga, bahas yang pertama, katakanlah kalau ada 5.000 pendoa, nggak berarti 5.000-nya bermasalah gitu. Betul sekali, betul sekali. Ada 50 apa 100, tapi artinya bersilih ganti ya, karena mereka konseling juga ke kami, dan juga konseling ada yang pulih, banyak kan sih mundur ya, jadi tidak terlalu gegap gempita, tapi agak mundur selangkah dua langkah. Nah, makanya ada istilah menara doanya tutup, apa acara doanya bubar ya, karena pada mundur daripada babak belur. Nah, yang kedua, kenapa kok udah pelayanan pelepasan, udah ngeroh kok masih bisa jatuh ya? Karena di menara doa kami juga kami dapati beberapa pendeta dititipkan waktu di Blok M. Di Blok M ini ya, ini kita open aja. Jadi mereka jatuh, jadi didisiplin. Nah, jadi akhirnya dititipkan, wah jadi cukup berat juga. Bahkan, rajin ya Pak, banyak ya pendeta yang gabung di Menara Doa di Blok M, itu 24 jam penuh. Ya coba ikutin, nanti belakang ujung-ujungnya minta ongkos lah, minta ini. Wah bermasalah, banyak sekali sampai stres, sampai istri saya minta mundur, karena nggak kuat itu, pulang pada minta ongkos, bayangin. Jadi terbuka semua lah. Tapi bagus, masih bagus nyari Tuhan lah, ini tempatnya, ada tempat yang lain itu. Ya, setuju Pak Dhani. Tapi memang, nah ini kita konteks akhir zaman sekarang ya, pergaulan buruk merusak yang baik satu. Ya, itu satu yang membuat akhirnya mereka negatif semua, membanding-bandingkan lah. Ya, kita ini gereja kecil ya, jemaat kecil, terus mulai ngejelekin, oh saya punya komen musik diambil sama gereja besar dan sebagainya. Jadi mereka membuat dirinya itu terpuruk dari kata-kata ya, perkataan. Nah, lalu yang kedua juga ini akhir zaman ya, keadaan makin sukar ya. Nah, ini makin kelihatan di era 2010. Keadaan makin sulit itu dalam ekonomi, kemudian dalam jadi gereja ini kayak persaingan. Dan siapa kuat dia dapat. Nah, sekarang ini pas lockdown ini betul-betul banyak yang kontak, dan saya juga sempat diundang satu persekutuan yang mengundang banyak hamba Tuhan yang udah nggak punya jemaat. Ya, bahkan ada beberapa yang sudah ditaruh dulu, diamankan lah di rumah rehabilitasi. Ya, pendeta-pendeta yang udah stres ini juga banyak. Jadi banyak, kadang ngomong sendiri, tapi ngomongnya itu udah banyak kan kecewa sama Tuhan gitu. Dan saya bilang, kamu yakin dipanggil Tuhan? Saya sendiri bukan gembala sidang, saya nggak menggembalakan, saya tidak terima perpuluhan. Jadi saya memang belajar ya udah. Nah, dari iman aja. Jadi kalau memang nggak kuat iman ya kerjalah. Bahasanya dari dulu gitu ya, karena dari pertama waktu kami mulai seminar akhir zaman juga mendadak-dadak tuh, Pak maaf Pak, dana semua dari Jakarta ya, kita nyiapin gedung, waduh dikira nih kita tuh pembicara udah top punya dana besar ya. Kita berdoa sama Tuhan ya, kalau Tuhan suruh memang harus mencari dana dengan bisnis ya pasti Tuhan buka. Dan memang awalnya lucu, jualan rumah, jadi agen real estate, udah tinggal 3 minggu lagi, wah yang kita doakan bukan jiwa-jiwa, Tuhan doakan supaya ini rumahnya laku. Nah begitu laku dapat komisi, langsung beli tiket, beli ini, beli itu ya semua jadi story lah ya, semua jadi sejarah. Tetapi yang saya lihat memang di akhir zaman ini mulai penampian juga ya, disaring, diayak, orang-orang Kristen yang cemerlang inilah yang jadi mempelai Kristus. Nah ini yang jadi masalah. Ini saya lihat sekarang ini mulai teruji, ya mulai kelihatan gitu. Mungkin semua panggilan haleluya pada waktu ini, hidupku Tuhan, hanya Engkau. Ya, tetapi apakah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan enggak? Oke, jadi mungkin kuncinya di situ ya. Orang yang dilayani pelepasan ataupun yang sebetulnya juga suka doa, tapi mungkin karena belum mengalami perjumpaan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan sehingga tetap tabiat lamanya. Begitu menurut Pak Dhani? Ya, yakin saya, karena kami di Menara Doa itu ketika seorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan langsung clean and clear pikirannya, clear ke depannya. Dan so far saya lihat semua yang sudah clear itu ya walaupun goncangan tetap semua ada, tetapi kuat, strong. Tetapi mereka yang tidak mau surrender all, ya akhirnya cuma jadi kayak obat bius. Ya ketemu Tuhan tuh, nangis-nangis, tapi sebenarnya nggak ketemu siapa-siapa, jadi emosi saja. Oke. Nah, jadi orang nangis-nangis di hadirat Tuhan saat sembahyang itu sebetulnya juga belum tentu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Begitu ya Pak Dhani? Dari buahnya kita lihat. Jadi saya melihat dari kisah Ayub ya. Ayub tuh kan 42 pasal ya.
Kalau dilihat tuh 40 pasal tuh dia ngeluh gitu. 40 pasal tuh berat sekali. Nah, pasal 42-nya baru, dulu kata orang, sekarang aku melihat engkau. Dulu katanya Tuhan bisa bikin mujizat, Tuhan bisa ini, ya tetapi sekarang mataku sering memandang. Begitu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, langsung dia clear, dan dia mendoakan sahabat-sahabatnya. Pada saat itu juga Tuhan mengembalikan 2 kali lipat apa yang hilang. Jadi perjumpaan dengan Tuhan ini, saya lihat kata kunci di ayat kuncinya ya. semua. Oke, jadi orang berdoa, kelihatan berdoa, sebetulnya itu juga belum menjamin bahwa dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab kalau orang mengalami sungguh-sungguh perjumpaan dengan Tuhan, maka dia akan mengalami secara spiritual, bahkan jiwanya juga clear and clean. Begitu ya Pak Dani ya? Ya, betul. Oke. Baru Baik. harusnya menara doa itu sekaligus sekolah doa. Oke. Baik. Tadi disinggung oleh Pak Dani soal discipleship. Nah, apakah ketika di program Bapak itu discipleship yang sudah dilakukan, apakah Bapak lihat bahwa kemudian orang-orang yang berdoa atau aktif berdoa ini lalu semakin matang secara emosional? Nah, kalau kita yang terhubung ya, jadi kita tuh open, semua terbuka. Saya juga terbuka, nih apa adanya ini saya ada masalah ini. Ya kita ini bisa saling perisai doa. Nah, namanya perisai doa, kita saling cover, kita saling membersihkan, tapi kita juga saling menegur, saling mendoakan. Kadang-kadang mereka, ini banyak kan memang ibu-ibu semua yang di jaringan doa wanita misalnya, langsung tepang tangan, toto ada, kami tengking semua roh kekhawatiran ada pada hamamu. Oh, kaget juga saya. Tapi kita rendah hati gitu. Ya memang kami usir semua hikmat manusia, kepintaran yang padahal sok tahu. Jadi kita penyerahan aja udah. Nah, kita juga melakukan hal itu gitu, saling mendoakan, saling berbagi, saling menajamkan. Oke. Jadi model discipleship pemuritan yang dijalankan itu apakah selain model kelas atau seperti hanya lebih kepada sharing, saling keterbukaan, saling mendoakan? Jadi dulu kalau saya di kampus di TB dulu mahasiswa, pemuridan itu 3 ya. 1 membagi hidup, share of life. Nah, kayak Yesus dengan 12 muridnya. Nah, ini yang paling banyak dilakukan sekarang namanya pemuridan sekarang ya, Bapak anak rohani lah. Jadi pertemuan ini saling menajamkan. Tapi kedua juga adalah share of word, membagi firman. Nah, membagi firman ini tematik ya, jadi topik-topik. Nah, memang di sini harus duplikasi, di mana saya mengajar tentang misalnya tentang jaminan selamatan. Nah, orang yang saya ajar harus bisa ngajar lagi 2 Timotius 2. Nah, itu sih sambil jalan gitu, karena tiap orang juga udah dimuridkan dengan berbagai metode. Tetapi saya selalu mengingetin gitu, karena firman itu membebaskan, firman itu memerdekakan. Dan yang ketiga membagi visi. Inilah yang banyak yang orang hilang. Ya sudah bagi hidup jalan, udah firmannya kuat, tapi pas sudah kerja, pas sudah lama, jadi mundur dari pelayanan. Saya jemaat biasa aja. Kenapa? Kehilangan visi, kehilangan goal, kehilangan target. Nah, yang Pak Dani lihat dari output dari atau produk-produk pemuritan itu menurut Bapak gimana? Secara rohani dan secara emosi mereka lebih matang, lebih cerdas? Menurut saya sih standar aja ya. Standar. Jadi saya juga Bapak Ibu, kalau saya ikut sekarang ini dengan Pak Bram ini juga saya mau belajar. Jadi kemarin saya tektokan, Pak, tolong saya mau menggali ini. Nah, saya tahu persis ini ilmu psikologi ini karena ibu saya adalah profesor doktor psikolog. Nah, saya banyak belajar dia. Dan tapi karena saya nggak sekolah teologi juga, dan saya lihat ada yang satu missing nih, ya. Jadi nggak keterobos ini. Jadi ada sesuatu yang mau maju itu, ya mau menggapai visi, menggapai impian, kayaknya mentok di sini, mentok di sini. Nah, kalau udah sini kayak dari nol lagi. Jadi mental block. Saya sebenarnya mengalami mental block sampai akhirnya udahlah, tahun 2013 tuh sampai 2012, 2015 tuh saya nggak KBR Saman dulu deh. Nggak terobosan. Saya lihat kok jujur yang dimuridkan tuh juga nggak, kalau mau jujur banyak yang rontok. Jadi saya merasa bersalah banget. Ya Tuhan, kenapa kok nggak semua jadi gitu. Ya. Jadi itu juga akhirnya saya juga cooling down sampai 2015,
2016 justru dari murid-murid ya atau jemaat yang ngingetin saya, ayo Pak, sekarang waktunya kembali. 2017 mereka yang maju saya. Jadi memang perlu orang ketiga, Luar biasa Pak Dhani ya. anugerah. Oke Pak Dhani, yang terakhir dua hal nih Pak Dhani. Pak Dhani tadi menyebutkan bahwa hamba-hamba Tuhan yang sekarang lagi mengikuti terapi jiwa, itu umumnya mereka kecewa sama Tuhan. Oke, kenapa mereka kecewa sama Tuhan? Ya, padahal mereka ini sudah dianggap kelas dewa lah. Artinya begini, orang-orang yang sebetulnya sudah sangat mengenal Tuhan, dekat sama Tuhan, berkhotbah kesana sini dan melayani jemaat, mengisi jemaat dengan firman Tuhan, yang seharusnya mereka nggak semudah itu kecewa sama Tuhan. Kok bisa? Apa yang Pak Dhani lihat sebagai faktor penyebabnya? Oke, memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Gak usah ngomong orang lain lah. Oke. Saya aja deh. Memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Nah, jadi mulai good idea, God idea ini mulai susah nih. Ya, memang manusia ini bahaya nih. Nah, kelihatannya good idea gitu. Jadi melakukan apa yang Tuhan tidak suruh. Makanya di Matius 7 ayat 21 sampai 23, pada hari-hari terakhir, Tuhan, aku udah melakukan ini, udah melakukan itu, udah melakukan mujizat, tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal kamu. Pergi pembuat kejahatan. Jahat apa Tuhan? Saya kan melayani Tuhan. Nah, kenapa orang Kristen bilang jahat? Tidak dikenal. Nah, kata kenal ini ya Pak Bram juga tahu ya, kenal dikenal ini katanya bahasa ini ginosko. Ya. Tidak ginosko kamu. Nah, jadi ginosko ini hubungan suami istri ya, saling menikmati. Ya. Kita banyak menikmati Tuhan. Tapi Tuhan belum tentu menikmati kita. Ya. Saling menikmati itu ya kayak Maria, Marta, Tuhan kita sambil ngobrol nanti makan nasi goreng, minum soft drink. Tapi kalau Maria duduk tenang, diam di kaki Tuhan, dia menikmati Tuhan, Tuhan pun menikmati dia. Nah, itulah ginosko. Nah, sebetulnya harusnya orang masuk di level menara doa, di sekolah doa, mencapai titik ini. Ya, mencapai titik ini. Tapi itulah akhir zaman ini, banyak kebutuhan, banyak kedengaran sana sini, kabar-kabar menggemparkan, saya jadi ikut gempar. Nah, saya mau kasih tahu Pak Bram, salah satu yang tanda akhir zaman adalah Lukas 2 ayat 26. Lukas 2 ayat 26 bunyinya, banyak orang mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Yang menimpa bumi. Ya. Jadi mereka matinya bukan karena COVID, bukan karena apa? Karena ketakutan. Dan Tuhan udah kasih tahu pada hari zaman ini akan banyak yang ketakutan. Kenapa cemas? Berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, aduh harga barang-barang naik, aduh di sana rusuh, aduh gempa bumi ini. Wah, jadi mereka lebih banyak fokus pada masalah, tidak lagi fokus pada Tuhan. Nah, yang jadi sekarang pertanyaan adalah, kita ini udah biasa baca Alkitab, sudah biasa di dalam hadirat Tuhan, tapi kok susah untuk fokus sama Tuhan itu sustainable, berkelanjutan. Nah, itu juga yang Bapak Ibu, saya ini jadi ikut acara juga mau tanya sama Pak Bram ini. Karena kita semua hamba Tuhan ini bagaimana supaya berkelanjutan. Kita haleluya 3 hari, hari keempat sudah haleluya lagi. Jadi kayaknya nggak stabil gitu. Nah, saya lihat Pak Bram punya solusinya. Terima kasih Pak Dhani. Tadi Pak Dhani sebetulnya beberapa jawaban sudah ya Bapak berikan untuk pertanyaan saya yang terakhir, yaitu apa sih roh-roh jahat yang saat ini ya di akhir zaman ini ya, di akhir zaman ini roh-roh jahat apa yang paling giat bekerja untuk ngancurin anak-anak Tuhan? Ya, yang paling apa ya? Roh kekhawatiran. Ya, kekhawatiran menimbulkan. Yang tadi juga sudah disinggung ya, kecemasan, ketakutan ini bicara itu. Mamon juga, ya bicara mamon kan. Nah, itu khawatir akan apa yang kau makan, minum, pakai. Jadi ya kita harus realistis pada nih, kita fakta lah. Ya, tetapi juga kedua juga karena ini bicara tentang spiritual ya. Jadi susah juga kalau kita mau jujur. Tapi ada 7 roh jahat tuh menyerang banyak. Karena kita buka celah dikit ya. Ada kecewa lah. Ya banyak kecewa juga. Ya mungkin pendoa juga. Tadi pagi kami doa dengan Menara Doa Kota. Kebetulan Pak Bambang Wijaya bicara tentang Habakuk ya, bagaimana untuk mengalahkan kekecewaan. Karena lama doa kok nggak dikabul-kabulkan ya. Terus habis itu Pak Tony Mulya juga saksikan gitu, hampir juga memundur nih.
Kita udah doa untuk Indonesia penuh kemuliaannya 10 tahun belum terjadi. Indonesia penuh kemuliaannya 20 tahun belum terjadi. Indonesia penuh kemuliaan 30 tahun belum terjadi. Ya Tuhan, kapan jadinya ini? Jadi kadang-kadang kita juga lelah gitu karena kita pengen cepat ya. Jadi akhirnya udahlah, saya udah ngalamin, saya cooling down dulu, saya mundur dari semua kegiatan. Jadi saya malu juga kalau dibilang penggerak doa Bapak Ibu ya, karena sebetulnya mulai 2012 itu sampai di 2017 itu saya mundur betul-betul cooling down. Tapi Tuhan bilang kembali. Ya, saya bilang kalau saya memang kembali, buat saya ada di jaringan doa lagi. Nah, singkat kata 2019 saya ikut konferensi nasional dan di situ Tuhan bawa saya kembali. Apa yang hilang Tuhan kembalikan. Ini ya kasih mula-mula Tuhan kembalikan. Luar biasa. Yang hilang Tuhan kembalikan sampai ikut doa pagi lagi gitu. Saya amazed dengan keterbukaan dari Pak Dhani ya. Ini keterbukaan awal pemulihan Pak Dhani. Dan Pak Dhani memberikan pengakuan di publik. Ini something luar biasa. Karena terus terang hamba-hamba Tuhan kaliber itu kenapa tiba-tiba mereka hancur, jatuh dan hancur berantakan? Karena mereka tidak berani diketahui apa adanya, ya. Dan ketika Pak Dhani berani memberikan pengakuan di publik seperti ini, maka saya yakin sekali ini juga jadi contoh yang baik buat setiap kita. Terima kasih Pak Dhani ya.